Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh perjalanan manusia di dunia, tiap langkah yang ia lalui, waktu yang telah ia lewati, kelak di yaumil qiyamah Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Tidak ada yang luput dari pandangannya, perhitungannya, dan balasan yang akan datang darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati yang tersimpan di dada manusia, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bagaimana ia memimpin pandangannya, pendengarannya, dan setiap lafaz yang terucap dari lisannya. Bagaimana ia memimpin langkah kaki dan semua gerak anggota tubuhnya. Karena selama ini kita mengira bahwa memimpin hanya memimpin orang lain daripada selain anggota tubuh kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bukankah ayat ini menerangkan tentang apa yang telah kita kerjakan, bukan apa yang dikerjakan orang lain? Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Bila kita merasa aman dari murkanya Allah, sungguh kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Karena Allah telah memperingatkan kita, amintum man fis sama. Apakah kalian bisa merasa aman dari zat yang ada di atas langit sana? Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tatkala dalam kondisi sakit sebagaimana orang yang sedang sakit, maka keluarlah dari lisan beliau suara erangan atau rintihan. Lalu datanglah murid beliau dan ia berkata, sami'tu minal ulama'i yaqulun, aku mendengar bahwa para ulama mereka semua mengatakan, kullu ma kharaju bil lisani rajuli yu'tabu. Semua yang keluar dari lisan seseorang akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu Imam Ahmad menahan erangan-erangan yang keluar dari lisannya, sampai anak beliau berkata, wahai ayahanda, gerangan apa yang membuat engkau menahan sesuatu yang tersimpan di lisanmu? Maka ia berkata, ya bunaya, wahai anakku, demi Allah, aku merasa malu jika suatu saat nanti ketika aku berdiri di hadapan Allah dan dibentangkan kitab catatan amalku dan ternyata hanya berisikan tentang keluh dan kesah saja. Padahal lisan diciptakan Allah untuk mengeluh kepadanya, meminta kepadanya, berzikir menyebut namanya, dan beristighfar meminta ampunannya. Imam Ahmad beliau begitu mengerti dan memahami bahwa apa yang ada padanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita tahu bukan suatu yang aib ketika anggota tubuh sakit lalu lisan mengeluarkan erangan-erangan. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang keluar dari mulut manusia yang mereka tidak memperhitungkan baik dan buruknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, percaya tentang datangnya hari kiamat, yakni semua yang datang pada dirinya di kehidupan dunia, pada hari kiamat Allah akan tampakkan sesuai kehendaknya. Maka Rasul berkata, "Falyaqul khaira," hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik, au liyasmut, atau diamlah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, tidak layak bagi seorang mukmin mengucapkan sesuatu kalimat dari lisannya kecuali nampak nyata kemaslahatan dari apa yang hendak ia ucapkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudahan kita bisa selalu menjaga lisan kita, tidak berkata kecuali perkataan itu benar-benar bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.